Ferry Irwandi kembali menjadi sorotan publik setelah unggahannya di Instagram Story menimbulkan polemik. Ia membagikan artikel dari media nasional mengenai usulan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin terkait penetapan status darurat militer. Dalam unggahannya, Ferry Irwandi mengajak netizen yang budiman menyebarkan berita tersebut sekaligus menyarankan untuk berlangganan media terkait. Aksi ini langsung mengundang reaksi tajam dari netizen yang berbakti dengan akun @angelinahira yang menilai langkah Ferry Irwandi tidak sekadar berbagi informasi, tapi berpotensi sebagai kampanye terselubung. Angelin bahkan mencurigai Ferry Irwandi sebagai buzzer media karena menyertakan ajakan berlangganan. Ia menyebut tindakan itu bisa memberi keuntungan ekonomi bagi pihak media sekaligus memicu kecurigaan publik. Kritiknya juga menyinggung kasus Jerome Pauline yang sempat blunder saat menyebarkan chat tawaran menjadi buzzer, sehingga dikhawatirkan Ferry Irwandi mengulangi kesalahan serupa. Tudingan ini pun membuat netizen yang berbakti terbelah. Sebagian menilai Ferry Irwandi sekadar berbagi informasi, sementara lainnya melihatnya sebagai langkah provokatif yang rawan konflik horizontal. Bang Ferry, seriusan loh, ini kemarin baru kejadian ya, Jerome itu sembarangan langsung nge-share, akhirnya bikin masyarakat itu jadi pada berantem gitu, terhasut. Kemarin Jerome bilangnya ada titipan buzzer untuk dukung pemerintah dibayar 150 juta pakai uang rakyat. Nah sekarang nih aku tanya nih, apakah kayak gini nggak bentuk-bentuk di-endorse nih, literally di-endorse nih? Ini kata-kata soal gini, sebarkan luas, jangan lupa berlangganan. Kalau Bang Ferry menyarankan untuk berlangganan pada media ini, dan orang-orang mengikuti kata-kata abang untuk berlangganan di media ini, secara nggak langsung ini abang sudah menghasilkan keuntungan ekonomi untuk media yang abang promosikan ini. Dan yang kayak begini jujur aja pantas untuk dicurigain adalah bentuk dari buzzer. Terus serius nih, ini kan ditulis gini kan, di tengah demonstrasi besar, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengusulkan pemerintah menetapkan status darurat militer. Sekarang pertanyaan gini, kemarin itu demonstrasi bagus mungkin siangnya, begitu pas malam kan berantakan. Ada yang ngerusuh, sampai-sampai fasum kita dibakar. Bahkan ada gedung pemerintahan juga dibakar. Itu kalau nggak reda, ya dengan sendirinya harus ada darurat militer. Kemarin aku jujur aja aku sangat mengapresiasi Bang Ferry yang bilang, ayo guys pulang, jangan ikutan demo, jangan ikutan rusuh. Itu ajaran yang sangat baik banget dari Bang Ferry. Jujur aku apresiasi banget. Jadinya beneran gak ada darurat militer. Bagus itu, beneran bagus. Tapi dibaca lagi nih, dari konstitusi negara kita, perundang-undangan negara kita, kalau keadaannya memang seberantakan itu, kalau kerusuhannya nih akibat provokator ya, aku gak akan bilang itu pendemo beneran ya. Oknum-oknum provokator yang sengaja pertama-tama ngerusakin fasum, terus gedung-gedung, apapun itu, terus itu menyebar kemana-mana. Ada masyarakat yang terprovokasi melakukan kayak gitu. Ya mau gak mau, memang darurat militer gitu. Itu dalam konstitusi negara kita. Tapi kan kemarin Bang Ferry dan teman-teman semua mengatakan kepada teman-teman yang lain, ayolah kita jangan yang rusak-rusak, jangan yang aneh-aneh, pulang. Nah itu udah ajaran yang bagus, ya udah stop sampai di situ. Sekarang kayak gini nggak usah disebar-sebarin lagi kayak begini. Apalagi ya di sini ya, ini patut dipertanyakan. Sekali aku bilang ya, abang nulis di sini kata jangan lupa berlangganan. Itu adalah salah satu bentuk campaign. Apakah abang ini adalah buzzer dari media ini? Kita kan jadi bertanya-tanya dong bang. Kalau abang sekedar bilang, wah ada berita ini dari ini guys, ya udah kan sekedar ngasih info. Kalau di sini abang jelas-jelas menulis kata jangan lupa berlangganan. Ayolah bang, tolonglah, jangan blunder kayak Jerome. Jerome kemarin udah blunder, sembarangan nyebar-nyebar kayak begini jadinya bikin konflik horizontal. Abang harus ingat, abang itu punya follower banyak. Abang punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan masyarakat supaya bisa adem-adem dan damai. Kalaupun mau berdemo, demolah yang baik. Jangan malah nyulut api atau nyiram bensin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih, buat para teman-teman, mumpung belum jauh dicuci otaknya, cobalah tonton video yang ku stitching ya secara full. Memang aku tuh mau ngejelasin kayak yang di video ini kan, cuman akademis tuh ya wajar lah lulusan SMK, jadi aku bisanya ngelihat apa yang kulihat di lapangan, apa yang kupunya di data video pribadiku yang gak ku share gitu loh, kejadian-kejadian aneh di lapangan demo itu gitu. Tapi
secara akademisnya ya kayak inilah kurang lebihnya kayak video ini. Ya, mumpung belum terlalu jauh kalian dicuci otaknya dan kalian nggak sadar kalian itu lagi di jalan yang salah gitu. Nanti yang nyesel siapa? Ya kita masyarakat juga. Oke, dan yang kubela siapa ya? NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang lagi coba, yang lagi ada segelintir orang untuk mencoba memecah belah hanya untuk satu ambisi. Ya, you know lah. Itu kira-kira. Terima kasih. Bang Ferry Irwandi, ini mas sorry banget nih ya. Orang tuh kalau masih mau daftar itu belum boleh bang akuin kayak doktor degree saya, dokter saya, PhD saya. Ini lu bikin sendiri nih. Thank you for sharing your PhD research proposal tuh tanggal 9 Agustus di bawah tuh. Artinya lu baru ngobrol sama calon dosen lu di Monas, masih ngobrol. Dosen lu bilang nih, I'm currently on leave until April 2026. Artinya dosen lu nggak ada sampai tahun depan dan lu mungkin baru masuk tahun depan. Nah jadi kalau lu belum ngejalanin prosesnya, belum masuk ke kampusnya, belum belajar di kampusnya, belum mulai degree-nya, itu belum bisa disebut doktor saya, apalagi belum kelar. Jadi kayak seolah-olah kita udah selesai di dokter, yang enggak, belum, tuh baru daftar ini, masih lama ini, masih 4 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Jadi ngadi-ngadi deh lu bang, lu kalau ngomong lu gile bener ya. Bahaya banget ucapannya Ferry Irwandi ya. Rakyat yang udah jadi korban ya, adik-adik pelajar kita yang sekarang ditangkep-tangkepin ya, yang masih belum dibebasin, itu semua jadi korban ya. Ternyata para aktivis ya, para politisi ya, mahasiswa, semua cuci tangan ya, semua cuci tangan ya. Rakyat jadi korban, nggak ada satupun yang bertanggung jawab, nggak ada satupun yang mau ngebela rakyat buat ngeluarin, ngebebasin rakyat yang udah ditangkap ya, nolongin semua penderitaan rakyat, nggak ada. Padahal mereka semua itu menikmati kerusakan yang terjadi di Indonesia ini, seluruh Indonesia ya. Mereka tuh para politisi, para aktivis itu menikmati. Kurang ajar nggak? Jadi untuk itu ya sekarang gua himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bersatu ya, kita bersatu. Katakan politik no ya, ekonomi yes. Oke? Jadi kita semua siap hadang kalau ada demonstrasi mahasiswa apapun bentuknya. Cukup kita apatis, kita nggak perlu tahu urusan pemerintah ya, karena sekarang aja pengorbanan rakyat sia-sia, ternyata cuma diadu domba. Padahal kita sama-sama datang dengan amarah kita ya, bagaimana kelakuan DPR, bagaimana kelakuan pejabat-pejabat kita, bagaimana para koruptor ya. Tuntutan rakyat itu berbagai macam tuntutan jadi satu, berkumpul ya, dari pembubaran DPR, dari pemakzulan Gibran, dari perampasan aset koruptor ya, dan segala macam amarah itu jadi satu gitu loh, nggak kepilah-pilah, nggak terkotak-kotak seperti para aktivis. Oke ya, kita siap bantu pemerintah, seluruh rakyat Indonesia siap bantu pemerintah menjaga keamanan Indonesia tanpa demonstrasi. Kita seluruh rakyat Indonesia mulai hari ini siap menghadang demonstrasi apapun dari mahasiswa ya, karena kita rakyat udah dihianati oleh para aktivis. Kita lawan, kita bantu pemerintah, kita hadang semua demonstrasi mahasiswa. Kita katakan politik no, ekonomi yes buat rakyat. Kalau begini kan rakyat dijebak namanya ya kan. Sekarang rakyat disalahin, katanya ekstrim. Ekstrim itu karena pengaruh orang-orang yang merasa dirinya sebagai aktivis tapi pengecut